Media sosial tentunya sudah akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Pengguna internet di Indonesia berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia tahun 2014 sudah mencapai 82 juta orang. Jumlah yang terbilang fantastik. Namun, dengan terbukanya komunikasi melalui media sosial, banyak terjadi kasus-kasus akibat penggunaan media sosial. Untuk itu, kita perlu mengetahui tentang hal-hal penting yang berkaitan dengan penggunaan sosial media agar kita terhindar dari konflik yang merugikan orang lain ataupun diri kita sendiri. Saat kita menggunakan media sosial, kita perlu mengetahui tentang netiquette. Apa itu netiquette? Menurut Virginia C, netiquette secara sederhana adalah etika jaringan, yaitu etika dalam dunia maya atau cyberspace. Dengan kata lain, netiquette adalah seperangkat peraturan dalam berperilaku secara baik di dunia maya. Sedangkan menurut Gale Encyclopedia, netiquette adalah kunci tata kesopanan dalam berbagai komunikasi yang dilakukan di internet. 10 prinsip dasar netiquette. Prinsip pertama, ingatlah keberadaan orang lain. Selalu ingat ada orang di sekitarmu, di balik layar komputer ataupun handphone mereka. Berhati-hatilah pada apa yang kita tulis, karena semua yang telah diupload ke internet sudah menjadi konsumsi publik dan catatan tersebut sudah di luar kendali kita. Tulislah hal-hal yang positif dan hindarilah kata-kata yang bermuatan negatif. Prinsip kedua, berperilakulah sesuai dengan etika kehidupan di dunia nyata. Apabila kita adalah orang yang santun dan baik di dunia nyata, maka bertindaklah seperti itu juga di dunia maya. Anggapan bahwa berperilaku yang tidak baik di dunia maya akan sangat kecil kemungkinan untuk terkena kasus hukum, sebaiknya dihilangkan, karena sanksi hukumnya sangat berat. Contohnya, apabila ada pelanggaran hukum mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik orang lain seperti di Twitter atau media sosial lainnya, sanksinya adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Prinsip ketiga, pahami aturan main situs yang kita akses. On the other side, read out news, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause you moved to West LA. Pastikan kita mempelajari dan memahami aturan main yang diterapkan di media sosial yang akan kita gunakan agar kita tidak melakukan kesalahan. Prinsip keempat, hormati dan hargai orang lain. Tulislah hal-hal yang baik dan layak apabila akan ditampilkan ke publik dan pertimbangkan perasaan orang lain. Jangan memancing pertengkaran. Jangan buang waktu orang lain dengan tulisan-tulisan kita yang mengganggu. Abaikan hal-hal yang dapat memicu perselisihan. Gunakanlah mode privasi untuk hal-hal yang bersifat private. Prinsip kelima, tampilkan diri secara baik. Tulisan kita mewakili karakter diri kita. Untuk itu, sebelum kita menulis sesuatu di media sosial, lakukanlah cross-check agar tulisan yang kita buat tersebut layak untuk ditampilkan di muka umum. Tulislah hal-hal yang masuk di akal dan tidak berkonotasi buruk. Jangan pernah menulis hal-hal yang menghina orang lain ataupun memancing perdebatan yang tidak sehat hingga timbul perselisihan. Prinsip keenam, berbagi pengetahuan. Apabila kita memiliki informasi yang bermanfaat bagi orang lain, hendaknya kita berbagi, sehingga informasi tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Contohnya, seperti tutorial pembelajaran, 3D animasi, video editor, dan juga situs bermanfaat lainnya. Prinsip ketujuh, membantu menjaga perselisihan di internet tetap terkendali. Janganlah jadi pihak ketiga atau keempat dalam suatu perselisihan atau yang bisa disebut no flame di internet. Terlebih jika pengetahuan dan wawasan kita tidaklah mumpuni. Jangan pula memulai suatu perselisihan, menyebarkan fitnah, ataupun kabar yang belum jelas kebenarannya. Apabila ada postingan ataupun kata-kata yang memancing pertengkaran, sebaiknya diabaikan. Dan apabila kita sebagai pihak yang memulai perselisihan, sebaiknya kita tidak sungkan untuk meminta maaf
dan meluruskan hal-hal yang salah. Prinsip ke-8, hargai privasi orang lain. Jangan sekali-kali mencoba untuk membuka email orang lain ataupun media sosial lainnya tanpa seizin pemiliknya. Jangan pula kita menyebarkan dan memuat hal-hal yang pribadi di media sosial. Hal-hal yang seharusnya menjadi rahasia mengenai informasi diri sendiri ataupun orang lain, hendaknya tidak dipublikasikan. Karena apabila telah dipublikasikan ke internet, maka hal tersebut sudah menjadi milik publik dan konsumsi publik. Prinsip ke-9, jangan menyalahgunakan kekuasaanmu. Beberapa orang memiliki kekuasaan lebih atas orang lain di dunia maya. Contohnya, sistem administrator. Jangan pernah membaca email pribadi orang lain, karena memiliki kekuasaan yang lebih bukan berarti kita memiliki hak untuk mengambil keuntungan tersebut. Prinsip ke-10, jadilah pemaaf atas kesalahan orang lain. Memberikan maaf adalah hal yang mulia. Apabila kita yang di posisi orang yang salah, tentunya kita mau dimengerti dan tidak ingin dinilai bahwa kita ini jahat ataupun buruk. Apabila orang sudah minta maaf, maka berikanlah maaf. Apabila ingin menginformasikan kesalahan seseorang, maka beritahukanlah secara sopan, dan lebih baik lagi apabila diberitahukan secara pribadi, bukan di ruang publik. Demikian penjelasan mengenai netiquette beserta 10 prinsip dasar dari netiquette menurut Virginie C. Ingatlah 10 prinsip tersebut saat Anda bersosial media, agar Anda terhindar dari hukuman dan denda yang berlaku.